Saudara-saudara, mari kita ambil waktu kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Sadarilah bahwa tanpa kuasa Roh Kudus, kebenaran tak akan dapat kita mengerti. Maka berdoalah di dalam hati saudara, biarlah engkau diberikan hati yang mau dibentuk, hati yang haus akan firman-Nya. Dan doakan juga saya yang menyampaikan firman Tuhan, biarlah sungguh-sungguh yang berkata-kata adalah sungguh-sungguh Roh Kudus. Roh Kudus memakai apa yang sudah saya persiapkan untuk menyampaikan isi hatinya kepada kita semua. Mari ambil waktu berdoa secara pribadi di hadapan Allah. Ya Allah Roh Kudus, kami tahu betul bahwa tanpa pimpinan, pertolongan dan kuasa-Mu, kami tidak sanggup dan kami tidak mampu mengerti isi hati Allah kepada kami. Tolong kami supaya ketika kami membaca, merenungkan firman-Mu, hati kami sungguh-sungguh hati yang mau dibentuk, hati yang lembut, hati yang mau diajar. Sehingga ketika firman diberitakan, diuraikan, sungguh-sungguh firman itu menyentuh hati dan mengubahkan hidup kami. Engkau juga memampukan hamba-Mu yang penuh kekurangan, keterbatasan ini Engkau pakai semua yang sudah dipersiapkan untuk dapat disampaikan apa yang sudah dipersiapkan ini kepada jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu bisa diubahkan hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Saudara-saudara, selamat Hari Raya Pentakosta untuk kita semua. Kita sering mendengar ucapan selamat Hari Natal, bahkan kita dikirimin ucapan kartu Natal, kartu Paskah. Tapi kartu Pentakosta saya rasa kita jarang mendapatkannya. Saudara, Pentakosta adalah hari yang sangat istimewa, hari yang besar dalam sejarah kekristenan, dalam sejarah gereja. Makanya banyak mengatakan bahwa hari ulang tahun gereja adalah hari Pentakosta. Secara universal di hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan kepada rasul-rasul dan perkembangan kekristenan sangat masif. Sehingga hari ini kita bisa datang ke tempat ini karena Roh Kudus yang menyatukan kita, saudara. Karena kita dari latar belakang berbeda, kemudian kita disatukan untuk menjadi umat Allah. Nah saudara, di dalam momen Pentakosta hari ini kita akan melandaskan perenungan kita dari Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 1 hingga ayat yang keempat saja. Nanti kita akan baca bagian-bagian lain dalam pengurayan firman Tuhan. Mari kita membuka Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Saya akan membacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara, ada 7 tipe pendengar khotbah itu, dan saya ingin kita nanti mengevaluasi kira-kira tipe saya seperti apa ya. Nah, saya ingin menunjukkan satu video kepada Bapak Ibu Saudara-saudari. Silahkan diputarkan videonya. 7 tipe orang dengar khotbah. Pertama,
serius dan fokus. Kedua, asik catat. Ketiga, sambil ngobrol. Keempat, sambil foto slide. Kelima, asik main HP. Keenam, mikirin yang lain. Ketujuh, ngantuk. Atau Tuhan akan menemukan kita sebagai hamba yang jahat dan keras, sebagai hamba yang tidak. Saudara-saudara, kira-kira saudara tipe yang mana saudara-saudara dalam tipe ini? Kalau saya lihat sih jemaat kita semua tipe 1 saudara ya. Di awal-awal. Udah mau akhir-akhir saudara udah pada tipe 7 semua. Bapak Ibu saudara-saudari, tapi kira-kira ngerti gak poin khotbah saya, poin video ini? Ngerti? Kalau ngerti udah langsung doa tutup ini. Bapak Ibu saudara-saudari, kapan terakhir kali saudara ketika firman diuraikan, engkau begitu sangat serius mendengarkannya, dan ketika firman itu diberitakan, hatimu bergetar, hatimu gelisah, jiwamu dikobarkan, dosamu ditegur, dan hidupmu berubah setelahnya. Kapan pengalaman terakhir engkau mengalami kuasa firman itu begitu kuat dalam hidupmu? Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saudara, Tuhan ingatkan saya agar saya tidak melupakan hal yang paling utama di dalam mempersiapkan firman Tuhan, yaitu kuasa Roh Kudus, pribadi Roh Kudus. Tuhan ingatkan saya supaya ketika saya berkhotbah, jangan sampai saya sedang mempresentasikan diri saya, kehebatan saya, kecakapan saya, dan orang kemudian mengagungkan saya karena saya pintar, saya hebat, dan saya lupa bahwa tujuannya adalah Kristus dimuliakan, Allah ditinggikan. Di dalam ego saya ada keinginan untuk memperlihatkan bahwa saya ini pintar. Tapi Tuhan ingatkan saya bahwa itu keinginan yang salah. Seharusnya dalam pemberitaan firman, Allah yang dimuliakan, Allah yang ditinggikan, Kristus yang indah itu yang diperlihatkan. Dan biarlah orang semakin mengagumi dan mencintai Kristus melalui pemberitaan firman itu. Jangan sampai ketika saya membaca firman, mempersiapkan firman, saya lupa kepada penulis kitab itu sendiri, yaitu Roh Kudus. Di saat yang sama saudara, kita juga ketika mendengarkan firman Tuhan, kira-kira kita datang dengan hati dan sikap seperti apa? Apakah kita datang dengan hati yang hancur, hati yang benar-benar mau dibentuk, hati yang mau diajar? Atau malah sebaliknya hati kita keras, itu mah gue udah tahu, paling gitu-gitu aja. Atau kita pengen mengatakan, Tuhan, mungkin firman ini sudah sering saya dengar, tapi saya rindu hari ini Engkau bicara kepada saya, bicara kepada jiwa saya, sehingga saya bisa mengalami Engkau di dalam ibadah ini. Ketika firman diberitakan, respons kita apa Bapak Ibu Saudara? Hati yang taat melakukan firman Tuhan atau hati yang keras dan menganggap itu kebenaran biasa? Maka jangan biarkan Bapak Ibu kita semua pulang dari ruangan ini dengan kesia-siaan. Firman itu berlalu begitu saja, cuman indah didengar, tapi tidak indah di hati dan indah dalam hidup kita. Percuma saudara-saudara. Maka apa yang perlu? Kita perlu meminta Roh Kudus memimpin hidup kita supaya Ia yang menolong kita mengerti betul apa kehendak Allah dalam hidup kita.
Sehingga saudara, kalau ada hal yang berusaha mengalihkan pikiranmu hari ini, kalau di pikiran Bapak Ibu ada yang mengatakan, aduh nanti makan apa ya, maka segeralah minta pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus, saya minta ampun. Tapi memang saya lapar sih, tapi saya lagi lapar akan firman Allah ini. Supaya saya sungguh-sungguh mendengar apa yang kau ingin katakan kepada saya. Ketika ada yang lagi ngantuk begitu, tolong teman kiri kanan, disentil aja gak apa-apa. Mari kita sama-sama fokus saudara, supaya hari ini ketika firman diberitakan kita sungguh-sungguh mendapatkan berkat rohani dan itu tidak berlalu begitu saja. Maka saya berharap saudara nanti dalam penguraian firman Tuhan, setidaknya ada satu ayat yang saudara diberkati di dalamnya dan ingat itu, renungkan itu. Atau ada kalimat, ada kata-kata yang mendorong saudara, ingat itu baik-baik, pegang itu saudara-saudara. Sehingga ketika keluar dari ruangan ini Anda lakukan itu. Jadi tidak berlalu itu kebenaran. Maka biarlah Roh Kudus menolong kita untuk bisa mengerti kebenarannya. Nah saudara-saudara, hari ini kita bicara tentang Pentakosta. Pentakosta itu tidak bisa dipisahkan dari pribadi Roh Kudus dan pemberitaan firman Allah. Roh Kudus dan firman Allah itu tidak bisa dipisahkan. Ada dua catatan yang saya berikan di awal ini saudara. Pentakosta adalah penggenapan firman Allah. Di dalam Lukas, jadi rujukannya salah satunya di Lukas karena kisah Rasul ditulis oleh Lukas. Dikatakan di sana, lihatlah aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, namun kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus itu adalah janji. Ada firman yang sudah disampaikan oleh Yesus berulang kali sebelum dia naik ke sorga. Dia akan mengatakan bahwa engkau tidak sendirian, ada yang menyertai, ada yang menolong. Penolong itu diutus oleh Bapa dan itu adalah Roh Kudus. Dan peristiwa di Pentakosta adalah penggenapan. Itu sudah digenapi di sana. Saudara-saudara, bagi orang Yahudi Pentakosta itu bukan hari turunnya Roh Kudus. Hari Pentakosta itu adalah salah satu hari raya yang dirayakan di Yerusalem. Salah satu yang dimaknai di dalam hari Pentakosta adalah mengucap syukur atas hasil panen gandum. Ya, dan itu dirayakan 50 hari setelah Paskah. Maka hitungnya kalau sekarang berarti 50 hari setelah Paskah, 10 hari setelah kenaikan kita merayakan Pentakosta. Nah saudara, tepatlah pada hari itu, hari Pentakosta, jadi bukan karena yang direncanakan manusia, tapi itu memang kehendak Allah. Di hari Pentakosta, di saat orang-orang merayakan panen gandum, turun Roh Kudus dan tanda-tanda kehadirannya dalam bentuk angin dan api, itu tanda kehadiran Allah. Menarik sekali bahwa di hari Pentakosta ketika merayakan panen gandum, di hari itu saudara terjadi peristiwa yang besar sekali karena terjadi panen jiwa yang besar. 3.000 orang bertobat di hari turunnya Roh Kudus itu. Dan inilah Yesus sudah berulang-ulang mengatakan kehadiran Roh Kudus nanti dan itu digenapi di hari Pentakosta. Kemudian catatan yang kedua, Pentakosta itu erat dengan pemberitaan firman Allah. Di ayat 4 dikatakan lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Saudara, murid-murid bicara dalam bahasa-bahasa lain. Ya, yang membuat mereka, yang mereka omongin dimengerti oleh orang-orang dari negeri asing. Tapi tujuannya adalah pemberitaan firman Allah. Ingat bahasa-bahasa ini adalah bahasa asing, bahasa lain, bahasa rasional yang dimengerti, bukan bahasa yang tidak dimengerti. Bukan bahasa yang tidak punya grammarnya saudara. Sehingga di zaman ini ketika kita lihat ada banyak sekali penggunaan bahasa-bahasa roh yang dikatakan,
Tetapi keluar dari tujuan ini, yaitu pemberitaan firman Allah, pemberitaan Injil Kristus untuk misi Allah. Nah, ini menjadi sesuatu yang perlu dikritisi, tetapi itu pembahasan yang panjang pastinya. Namun saudara-saudara, Roh Kudus dan firman Allah itu tidak bisa dipisahkan. Ketika orang mengatakan bahwa dirinya dipenuhi Roh Kudus tapi hidupnya tidak selaras dengan firman Allah, itu sesuatu yang keliru. Maka ada dua peran Roh Kudus dalam pemberitaan firman Allah. Yang pertama, Roh Kudus itu memberi kuasa untuk menyampaikan firman Allah. Di ayat ke-7 ada satu pertanyaan dari orang-orang yang ada di waktu itu ketika rasul-rasul berbahasa bahasa asing. Mereka berkata dan bertanya seperti ini. Bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Saudara, kenapa ini pertanyaan penting? Karena orang Galilea adalah orang yang dianggap kelas 2, kelas bawah, kelas rendah, tidak berpendidikan. Lalu kemudian orang yang tidak berpendidikan itu berbahasa lain, penuh wibawa. Orang kan berkata, kok bisa orang yang tidak punya pendidikan itu bisa berkata-kata dengan begitu punya wibawa seperti itu? Bagaimana mungkin dia bisa belajar bahasa-bahasa itu? Ini kuasa Roh Kudus. Orang-orang yang dianggap rendah, orang-orang yang mungkin tidak dianggap sebagai orang yang penting dalam satu kalangan masyarakat dipakai Tuhan dan mereka bisa menyampaikan kehendak Allah, itu kuasa Roh Kudus. Lalu di ayat ke-14 dikatakan, saudara, ketika Petrus dan rekan-rekannya disindir, wah ini kayaknya mabuk ini. Tapi Petrus dikatakan di sana bangkit berdiri dengan 11 rasul itu dengan suara nyaring berkata-kata kepada mereka. Sudah perhatikan ini, beberapa minggu sebelumnya Petrus dan 11 dan rasul-rasul yang lain hidup dalam ketakutan. Yesus sudah tidak ada. Yesus sudah mati. Bahkan Petrus sendiri ketika ditanya kepada dia tentang identitasnya sebagai murid, dia menyangkal Kristus. Tetapi kenapa kemudian tiba-tiba di hari turunnya Roh Kudus, si penakut ini tiba-tiba jadi pemberani? Kenapa kemudian si penyangkal ini kemudian tiba-tiba menjadi pemberita Injil yang militan? Apa yang terjadi? Jawabannya adalah kuasa Roh Kudus. Dia mengubah hidup orang yang dulunya hilang harapan, takut. Di dalam kuasanya dia ubah orang itu dipakai menjadi alatnya, menjadi penuh keberanian. Saudara-saudara, khotbah Petrus kalau kita lihat di ayat 17-36 juga khotbah yang powerful dan berdampak luar biasa, bukan karena Petrusnya tapi karena kuasa Roh Kudus. Kalau kita baca Kisah Rasul 2:17-36 itu, saudara, Petrus menjabarkan perjanjian lama, nubuatan Yoel, dan kemudian penggenapannya di dalam diri Yesus Kristus, dan itu adalah khotbah yang sangat berpusat kepada Injil. Dan kemudian itu mengubahkan orang bukan karena Petrusnya sekali lagi, tapi karena kuasa Roh Kudus. Sekali lagi, Roh Kudus yang memberi kuasa untuk menyampaikan firman Allah. Makanya ketika kita dipercayakan mengajar, memberitakan firman Allah, menjadi pelayan, menjadi worship leader, ingatlah bahwa Roh Kudus yang memberi kuasa untuk menyampaikan firman Allah. Bukan diri kita, bukan karena hebat kita. Maka ketika engkau dan saya dipercayakan melayani Dia dalam pemberitaan firman, mintalah pimpinan kuasa Roh Kudus sehingga yang berkata-kata bukan diri kita, tapi Roh Kudus yang berkuasa dalam diri kita. Poin yang kedua, saudara, Roh Kudus yang membuat seseorang dapat merespons firman Allah. Ya, dikatakan di ayat 37 ketika Petrus khotbah, selesai khotbah dikatakan begini, ketika mendengar hal itu, hati mereka apa? Tersayat. Di dalam terjemahan baru yang pertama itu masih pakai terharu. Nah, tapi ini lebih dekat lagi kepada makna aslinya. Tersayat.
Saudara, kalau terjemahan yang lebih literal lagi, tertusuk. Bagaimana mungkin firman Allah itu menusuk jiwanya, menembus hatinya, sehingga orang-orang mendengar begitu terpana secara emosional. Dan dampaknya adalah mereka kemudian ditantang oleh Petrus untuk bertobat. Dan 3.000 jiwa menyerahkan dirinya untuk dibaptis dan mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan mereka. Sepenuhnya itu karya Roh Kudus. Maka ketika tadi saya tunjukkan kepada kita video tipe-tipe orang pendengar khotbah, saya cuma ingin mengajak kita untuk ketika kita datang mendengarkan firman, milikilah hati yang dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga firman yang ditaburkan, firman yang diberitakan itu mampu menyayat-nyayat hati kita, menyingkapkan dosa-dosa kita, mengubahkan hidup kita. Dan kalau kita mempraktekkan ini setiap hari, saudara, maka setiap hari kita baca firman, firman itu akan menyayat hati kita, mengubahkan kita setiap hari. Pertanyaannya, kapan terakhir kali saudara merasakan hatinya tersayat oleh firman Allah? Kapan pengalaman terakhir saudara mengalami dosamu disingkapkan oleh firman Allah? Pertanyaannya begini, setiap orang yang percaya kepada Kristus, di dalam dirinya ada Roh Kudus, itu keyakinan dan iman kita. Tetapi mengapa banyak orang Kristen mengaku dirinya percaya, tapi masih asik-asiknya menikmati dosanya? Apakah Roh Kudus tidak mengingatkan orang ini? Mengapa ada orang Kristen mengatakan dirinya orang Kristen, bahkan dia melayani Tuhan, tapi dia tidak bertobat dengan sungguh-sungguh? Apakah Roh Kudus tidak mengingatkan orang ini? Jawabannya saudara, bukan tidak diingatkan, tapi ketika Roh Kudus ingatkan kita, kita mengabaikan peringatan itu. Itu yang terjadi. Kita lebih memilih keinginan berdosa kita dibanding mendengarkan suara Roh Kudus. Ketika ada keinginan, kehendak untuk berdosa, saya percaya orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, ada suara Roh Kudus mengingatkan, jangan lakukan itu. Itu dosa. Tapi saudara tahu apa yang kita lakukan? Kalau saudara ada volume begitu, satu volume keinginan berdosa, satu volume keinginan roh. Ketika Roh Kudus mengingatkan kita, kita kecilin volumenya. Kita kecilin volumenya. Lalu keinginan daging kita besarkan. Sehingga bagaimana mungkin kita bisa mendengarkan suara Roh Kudus itu mengingatkan kita, kalau keinginan daging kita, keinginan berdosa kita kencangkan volumenya, kita kasih yang paling maksimal. Dan kita mengatakan Roh Kudus tidak ingatkan saya. Saudara-saudara, ada orang-orang Kristen melayani di dalam gereja, tapi di luar gereja menikmati dosa. Di luar gereja melakukan perzinahan. Di luar gereja mabuk-mabukan. Di luar gereja korupsi. Di luar gereja main judi. Di luar gereja nonton pornografi. Pertanyaannya, apakah Roh Kudus tidak pernah mengingatkan orang ini bahwa itu adalah dosa? Di gereja sudah kita bisa begitu sangat ramah kepada orang lain, tapi pulang ke rumah suami-suami berlaku kasar dan tidak mengasihi istrinya, bisa. Di gereja kita bisa sangat ramah dan senyum kepada setiap orang yang kita temui, tapi di rumah istri berlaku kasar dan tidak tunduk pada suaminya. Di gereja kita bisa begitu dihargai, tetapi di rumah kita tidak berlaku memberi hormat kepada orang tua kita. Kita tidak menjadi anak-anak yang sungguh menghormati, mengasihi orang tua kita. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak pernah ingatkan itu?
Di gereja, saudara, mulut kita menyanyi, memuji Allah, mengagungkan Allah yang kudus. Tetapi keluar dari gereja, kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang penuh sumpah serapah, maki-makian, kata-kata kotor yang penuh kejahatan. Apakah Roh Kudus tidak pernah mengingatkan kita bahwa itu salah? Di luar kita tampak alim dan baik-baik saja sama orang lain, tapi hati kita penuh dengan kebencian, penuh dengan iri, penuh dengan dengki, penuh dengan amarah, penuh dengan kesombongan. Dan kita tidak pernah bertobat di dalamnya. Apakah Roh Kudus tidak pernah ingatkan bahwa itu sesuatu yang harus dibereskan di hadapan Allah? Saudara-saudara, bukannya kita tidak pernah diingatkan oleh Roh Kudus, tapi kita sengaja mengeraskan hati kita. Itu yang seringkali terjadi. Saudara-saudara, saya mau menunjukkan gambar ini kepada kita. Ada sarung yang dipakai seorang petinju, ada sarung yang dipakai seorang dokter. Mengapa dokter ketika mau melakukan pemeriksaan tidak pakai sarung tinju? Coba bayangkan saya adalah dokter gigi begitu. Rano adalah pasien saya. Saya mau periksa giginya, saya bilang buka lebih lebar lagi. Saya masukin tuh sarung tinju. Mustahil saudara-saudara, karena sarung tinju itu sudah keras seperti itu dan tujuannya cuma satu, buat ninju. Mengapa dokter menggunakan sarung tangan yang fleksibel itu? Karena itu memudahkan dia untuk melakukan berbagai aktivitas untuk pengobatan itu. Saudara, kalau diibaratkan tangan itu Roh Kudus, sarung itu adalah kita. Maka waktu dikatakan kita dipimpin Roh Kudus, kira-kira kita ini sarung tangan seperti apa? Sarung tinju yang ketika Roh Kudus mengatakan, ayo lakukan ini, kerjakan ini. Kita mengatakan enggak, saya mau ninju orang. Enggak bisa dia apa-apain. Enggak, saya mau ninju, cuma itu doang. Tapi ketika kita seperti sarung tangan yang bisa fleksibel, lentur itu, saudara, itu akan menolong Roh Kudus untuk menolong kita, saudara, supaya kita melakukan apa yang Allah inginkan dalam hidup kita. Maka itu penting, saudara, hati yang mau dibentuk, hati yang mau diajar itu penting sekali. Maka ketika kita ditegur, bukannya kita membenarkan diri, tapi kita koreksi diri kita. Itu salah satu karakteristik yang hatinya dibentuk, mau dibentuk. Ketika kita tahu ada yang salah dalam diri kita, kita membenahi diri, bukan menyalah-nyalahkan orang lain. Itu hati yang mau dibentuk. Maka penting bagi kita, saudara, memiliki hati yang mau dibentuk, bukan hati yang keras, sehingga Roh Kudus leluasa mengerjakan sesuatu dalam diri kita. Memimpin kita, menuntun kita, mengerjakan apa yang Dia ingin kerjakan. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus? Pertama-tama, saudara, hal yang harus kita sadari ketika bicara Roh Kudus yaitu lihat Roh Kudus ini, sadari bahwa Roh Kudus ini pribadi, bukan kekuatan, bukan energi. Ini bisa salah kaprah. Kalau kita bilang dia ini pribadi, dan dia adalah pribadi, dia Allah, dia pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Maka ketika kita katakan sebagai pribadi, kita sadari bahwa dia adalah pribadi, kita bisa ngobrol dengan dia. Kita bisa bercakap-cakap dengan dia. Kita bisa rasakan kehadirannya. Manusia itu pribadi. Suamimu pribadi, istrimu itu pribadi. Tapi meja, kursi bukan pribadi. Pada pribadi kita bisa ngobrol, bisa bicara, dan Roh Kudus itu pribadi, bukan kekuatan, bukan energi. Itu yang perlu kita pikirkan, saudara. Dan ketika bicara tentang
Roh Kudus itu pribadi, saya bilang tadi bahwa Roh Kudus itu tidak lepas dari firman Allah. Maka ketika kita bercakap-cakap dengan Roh Kudus, hendaklah percakapan itu adalah percakapan yang dilandaskan oleh firman Allah. Saudara-saudara, saya bersyukur sekali ketika mempersiapkan firman ini. Saya jujur saja selama ini mengabaikan kebenaran ini bahwa Roh Kudus itu pribadi yang kepadanya saya perlu terus bercakap-cakap sebagai bagian dari kecintaan saya kepada Allah. Maka saudara, saya bersyukur ketika membaca bagian-bagian firman Tuhan, saya menuliskan satu doa kepada Roh Kudus yang dinafaskan oleh firman. Saya cantumkan beberapa ayatnya, nanti saudara bisa memeriksanya dan mendalaminya lebih lanjut. Doa kepada Roh Kudus saya tulis seperti ini. Ya Allah Roh Kudus, tanpamu aku tak mampu menerima Kristus sebagai Tuhanku. Karena sesungguhnya Engkaulah yang melahirbarukan aku. Engkaulah yang membuat aku dapat mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu kuasa Roh Kudus. Orang bisa percaya kepada Kristus, orang bisa mengaku bahwa Kristus adalah Tuhannya, itu kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Selanjutnya saudara, ya Allah Roh Kudus, tanpamu aku akan merasa sendiri dan tak sanggup menjalani sulitnya derita dalam dunia ini. Tapi aku bersyukur Engkaulah penolong yang diutus Bapa menyertai dan menghibur aku. Engkau memampukanku melihat kemuliaan di balik penderitaan, karena Engkaulah roh kemuliaan. Ketika di dalam hidup ini kita mengalami penderitaan, kesusahan, sakit, penyakit, bagaimana kemudian kita bisa dihibur, dikuatkan, bagaimana kita bisa mengalami kemuliaan, melihat ini sebagai wujud untuk membentuk kita, melihat ada sukacita di balik derita, itu karya Roh Kudus. Selanjutnya saudara-saudara, ya Allah Roh Kudus, tanpamu tak ada hikmat. Hidupku seperti orang bodoh. Karena sesungguhnya Engkaulah roh hikmat. Kita selalu meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku hikmat. Tapi saudara tahu bahwa roh hikmat adalah Roh Kudus. Kita pengen hikmat tapi kita tidak bergaul dengan Roh Kudus. Kita tidak mengenal Roh Kudus, kita tidak mencintai Roh Kudus. Tanpamu usahaku untuk hidup kudus, meninggalkan dosa hanyalah kesia-siaan, karena sebenarnya Engkaulah yang menguduskanku. Ketika kita ingin meninggalkan dosa, menjauhi dosa, ingin berubah dengan kekuatan diri kita sendiri, maka mustahil kita bisa sungguh-sungguh itu bertobat. Karena yang menguduskan, menyucikan itu Roh Kudus. Maka perlu bagi kita mengandalkan kuasa Roh Kudus, menolong kita supaya kita bisa hidup kudus. Engkaulah yang mematikan perbuatan-perbuatan dagingku, sehingga hidupku menghasilkan buah yang baik. Ya Allah Roh Kudus, tanpamu aku mati, pasti akan mati. Tak punya harapan akan kebangkitan, karena sesungguhnya Engkaulah yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, yang juga akan menghidupkan tubuhku yang fana. Dan ini kebenaran. Roh itu yang menghidupkan. Roh Kudus yang membangkitkan kita. Terakhir sudah, kita baca sama-sama. Dengan pelan ya, 1, 2, 3. Ya Allah Roh Kudus, aku ingin semakin mengenalmu, semakin dekat padamu, dan mau memberi diri untuk dipimpin olehmu. Amin. Tapi belum selesai khotbahnya saudara. Tapi doa ini ketika saya menemukan bagian-bagian ini, tentu ada banyak bagian lain, tapi jujur saya bersyukur sekali. Karena saya makin sadar Roh Kudus itu pribadi dan seharusnya saya bercakap-cakap dengan dia, memohon kuasa pimpinannya sehingga hidupku sebagai hamba Tuhan adalah hamba yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika aku berkata-kata, aku rindu bahwa kata-kataku bukan dari hikmatku, tapi itu adalah hikmat dari Roh Kudus.
dan perlu bercakap-cakap dengan Roh Kudus di dalam firman-Nya. Saudara-saudara, pertanyaannya begini. Lalu apa yang harus saya lakukan supaya saya makin mengenal Roh Kudus dan mengalami kuasanya setiap hari? Saudara pengen gak mengenal Roh Kudus dan pengen alami kuasanya setiap hari? Mau? Saya kasih tahu tips ini. Satu kata penting. Rindu. Rindu apa? Rindu firman. Saudara-saudara, pernah gak ya, siapa yang punya pacar di sini? Pernah gak rindu sama pacarnya? Cie. Apa yang saudara lakukan ketika merindukan pacar? Pasti ingin ketemu. Halo sayang, kamu lagi ngapain? Ketemuan yuk. Nanti habis ibadah kita makan bakmi bareng yuk. Kerinduan itu selalu mendorong kita untuk berjumpa dengan orang yang kita rindukan. Suami merindukan istrinya, pasti suami akan habis pulang kerja pasti cepat-cepat pulang ke rumah. Karena gue pengen ketemu keluarga, gue pengen ketemu anak-anak saya. Istri yang merindukan suaminya juga pasti ingin berjumpa, memberi yang terbaik buat suaminya. Kan dia rindu, dia mengasihi. Nah, kata rindu ini penting, saudara. Milikilah hati yang merindukan firman itu terlebih dahulu. Karena ketika engkau rindu sama firman, pasti engkau mencari firman. Tadi kita nyanyi pujian, kita ini bagaikan tanah kering yang rindu akan siraman air begitu. Jiwa kita haus. Nah, itu sesuatu yang penting. Karena ketika kita ingin ada kerinduan, kita pasti pengen untuk mencari firman. Rindukan firman Allah dalam hidupmu. Rindukan firman. Nah, saudara, yang pertama, rindu ini saya bagi dari 3 poin seperti ini. Yang pertama, saudara, renungkan firman itu. Firman Tuhan bukan cuman sekedar informasi yang perlu masuk ke otak kita. Tapi perlu direnungkan karena firman Allah ini diinspirasi oleh Roh Kudus dan ini adalah firman yang hidup. Makanya kenapa ketika baca firman ada hati yang tersayat? Kenapa? Karena ini bukan kata-kata biasa, ini adalah kata-kata Allah. Dan ada kuasa Roh Kudus yang menolong kita untuk menyayat-nyayat hati kita. Maka ketika firman dibaca, kenapa firman itu bisa menegur, menghibur, menguatkan, menyingkapkan dosa saya, menggelisahkan saya. Karena ini bukan buku biasa, saudara. Satu-satunya buku di dunia ini yang penulisnya selalu ada bersama dengan pembacanya adalah Alkitab. Makanya kenapa firman Allah itu berkuasa? Maka renungkan, pikirkan ketika baca firman. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Istrimu yang cerewet itu. Kasihilah istrimu yang mungkin suka marah-marah. Kasihilah istrimu yang tidak terlalu rapi itu. Tapi Tuhan bilang kasihi istrimu. Dan perenungan itu tidak hanya sekedar kita baca, saudara, lo katakan, ya itu biasa, kasih istri biasa. Tapi ketika merenungkan ini, firman itu kita tahu bahwa itu tidak mudah. Mengasihi istri, kalau dia baik-baik, dia nurut-nurut, siap Tuhan, siap dikasihi. Tapi masalahnya kalau dia tidak sesuai dengan ekspektasi saya, itu yang tidak gampang. Kepada istri-istri, saudara-saudara, hormati dan tunduk pada suamimu. Kalau suaminya bertanggung jawab, Pak, bisa. Kalau suaminya tahu apa yang menjadi tanggung jawab perannya. Tapi kalau suami saya tidak melakukan perannya,
Bagaimana mungkin saya bisa tunduk kepada orang seperti itu? Tapi disitulah ketika kita renungkan, ketundukan kita sebenarnya adalah ketundukan kepada Allah. Dan itu proses yang panjang. Kepada anak-anak dikatakan hormati orang tuamu. Kalau orang tua saya baik, bapak saya baik, siap saya hormat. Tapi kalau dia kasar, dia mukulin mama saya, bagaimana mungkin saya bisa menghormatinya? Tapi ketika aku renungkan, aku tahu bahwa itu yang dikehendaki Allah. Ketika kita merenungkan firman itu, saudara, kita tahu bahwa firman itu bukanlah firman biasa, itu adalah firman Allah, dan kita berupaya untuk melakukannya. Saudara-saudara, renungkan. Yang kedua, imani. Percayai. Jangan ragukan kebenaran firman. Yakini, percaya bahwa apa yang difirmankan oleh Allah adalah benar. Kenapa? Karena si jahat itu tahu ngapain? Dia berusaha mengaburkan kebenaran. Dia berusaha untuk mengatakan Tuhan itu gak baik. Tuhan itu gak peduli sama kamu. Tuhan gak cinta sama kamu. Tuhan gak sayang sama kamu. Tapi saudara imani bahwa firman Tuhan berkata dia peduli, dia sayang, dia menyertai kita. Dia bersama dengan kita. Dia mencintai kita. Jangan sampai kebenaran-kebenaran itu diambil oleh si jahat. Karena kita tidak mempercayai kebenaran firman Allah. Maka bacalah firman Allah dengan keyakinan, kepercayaan tentang kebenaran-kebenaran dari Allah. Yang ketiga saudara-saudara, yaitu tunduk pada firman Allah. Ketika saudara menerima kebenaran dan Tuhan pengen kau tunduk pada firman itu, lakukan. Ketika Tuhan menyingkapkan dosa yang saudara harus tinggalkan, tinggalkan. Ketika ada perintah yang harus saudara lakukan, lakukan. Saudara-saudara, mana yang lebih sulit? Menanti janji Tuhan atau menaati perintah Tuhan? Mana yang lebih sulit? Saya pikir menanti janji Tuhan, kita percaya Tuhan pasti genapi janjinya. Tapi lebih sulit sebenarnya kita menaati perintah-perintahnya. Tapi saudara tahu ketika kita dalam proses menanti janji Tuhan, Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk kita taati. Dan kita mesti tunduk di dalamnya. Ketika Tuhan ingin mengatakan kepada kita tinggalkan dosamu, belajarlah tunduk untuk meninggalkan dosa itu. Orang yang nonton pornografi tiap hari tidak akan mengalami kuasa Roh Kudus, percayalah. Orang yang tiap hari dipenuhi dengan kebencian, amarah, iri hati dalam dirinya dan tidak mau membereskan itu, mustahil dia mengalami kuasa Roh Kudus. Pertama-tama kita perlu menundukkan diri pada firman Allah. Kita mau dibentuk oleh Allah. Kalau Tuhan berkata kepadamu kasihi orang itu, belajarlah untuk mengasihinya. Ampuni dia. Belajarlah dalam pimpinan Roh Kudus mengampuni dia. Itu namanya ketundukan pada firman. Saya mau belajar Tuhan. Memang tidak mudah. Saya jatuh bangun. Tapi saya mau tunduk pada firman. Kenapa saudara? Karena Roh Kudus itu akan menuntun umat Allah untuk tunduk pada firman. Jadi biarlah saudara-saudara pulang dari tempat ini. Satu kebenaran penting bagi kita. Engkau punya kerinduan sama firman. Kalau yang selama ini kayaknya tidak lagi sungguh-sungguh baca firman, renungkan firman. Pulang dari tempat ini. Engkau balik sungguh-sungguhlah. Engkau merenungkan firman. Baca firman. Kalau di keluargamu sudah mulai hilang budaya, mesbah doa, mesbah keluarga. Bangun lagi. Itu sesuatu yang baik. Lakukan itu. Dan biarlah Roh Kudus itu engkau alami sendiri. Engkau ceritakan sendiri. Engkau rasakan sendiri. Mari kita tundukkan kepala kita saudara. Kita berdoa. Mari kita ambil waktu tenang kita sejenak. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Kira-kira hari ini Tuhan bicara apa kepada saya? Apakah ada teguran?
Apakah ada penghiburan? Mari jujur di hadapan Tuhan dan ambil satu tekad komitmen apa yang kau ingin lakukan setelah engkau mendengar penguraian firman Tuhan. Silakan ambil waktumu berdoa secara pribadi. Ya Allah Roh Kudus, kami bersyukur kami bisa mendengar penguraian firman-Mu. Dan biarlah Engkau sendiri yang menolong kami melakukan, menghidupinya dalam kehidupan kami. Engkau sertai setiap umat-Mu, pimpin mereka di dalam kehidupan mereka. Mereka sungguh-sungguh merindukan firman-Mu, merenungkannya, mengimaninya, dan menundukkan diri di bawah pimpinan firman Allah. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.